Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 750. Xian berjalan pergi sambil tersenyum, tapi Ye Chen duduk di sana, masih menutupi dahinya dengan tangannya. Dia sangat malu oleh Xian sehingga dia malu melakukannya. Tuhan tahu jika gadis kecil itu tiba-tiba muncul ketika dia ragu-ragu. Meskipun dia berkulit tebal, dia disaksikan langsung oleh muridnya. Itu seperti kilat. Kenapa kamu duduk di sini? Aku tidak tahu kapan aroma khusus wanita itu datang dan Chulinger keluar dari Yuling Pavilion. Nikmati hidupmu, kata Ye Chen dengan penuh perhatian. Hidupmu benar-benar kaya dan penuh warna, kata Chulinger dengan marah. Jadi Chulingyu, tidakkah kamu berencana untuk berbicara denganku? Jangan katakan itu, aku marah ketika aku menyebutkannya. Ye Chen mengutuk, mengingat apa yang terjadi malam itu, sepintar dia bahkan diletakkan di depan seorang gadis. Oh, Chulinger memandangi dan ke bawah Ye Chen dengan ketidaksetujuan. Jangan menatapku seperti itu, aku baik-baik saja dengannya. Kalau begitu, kamu tahu, dia memiliki segel di tubuhnya, dan itu adalah segel yang sangat misterius. Segel, Ye Chen membeku. Segel apa? Aku yakin orang itu telah menggunakan mantranya yang terlupakan. Chulinger duduk, pertama-tama menarik rambutnya, dan kemudian melanjutkan, tidak hanya itu, dia juga memiliki segel pada jiwanya. Jika bukan karena aku level jiwa lebih tinggi darinya, kalau tidak aku tidak akan menyadarinya. Minum air kelupaan, dan memegang segel di jiwaku. Ye Chen menyentuh dagunya. Ini adalah apa yang seseorang ingin dia lupakan. Mungkin itu dibuat oleh pendahulu Chu Changzong, tapi ini agak keras. Jangan memandangnya dengan ceroboh, pada kenyataannya, dia adalah orang yang suka cerita, setidaknya kurasa begitu. Chulinger berkata kepada dinding, wanita. Itu hanya surat cinta. Wanita benar-benar menarik, kata Ye Chen penuh arti. Kemudian, paman ini berdiri seperti tidak ada apa-apa, dan kemudian mengambil Chulinger dan berjalan menuju Yuling Pavilion, sehingga pembalikan besar, Rao si Chuling tidak merespon. Pada siang hari, mengapa kulitmu begitu tebal? Chulinger menatap Ye Chen dengan tajam. Ada kebutuhan untuk menggantung di wajah. Ye Chen benar-benar tak tahu malu. Kamu memberiku makanan yang gemuk di tanah, dan aku mengepakmu hari ini, dan aku berbalik melawanmu, berani memukulku. Bang! Segera, gerbang pavilion Yuling terbanting menutup, dan Ye Chen yang pandai berjalan masuk tanpa lupa memberkati dua pesona. Ah! Segera, desisan Chulinger terdengar. Kemudian, mereka melihat bahwa pavilion Yuling bergetar, dan pencuri Nima memiliki ritme. Ye Chen begitu dekat dengan 9 jam tanpa berhenti. Malam tiba, dan di atas langit malam yang luas, bintang-bintang mulai muncul, berkedip-kedip seperti mata manusia. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen, yang penuh semangat, untuk berjalan keluar dari pavilion Yuling, dan wajahnya tampaknya diukir dengan karakter besar, suang. Hah! Begitu dia melangkah keluar, dia menemukan seseorang duduk di depan meja batu tidak jauh, ia sedang minum anggur pada saat ini, melihat lebih dekat, bukan Fu pertama di pavilion Lingdan. Yo! Sudah selesai. Melihat Ye Chen keluar, Su Fu tersenyum dan menatap Ye Chen. Penatua, kapan kamu datang? Ye Chen batuk. Sudah lama, Su Fu menggaruk janggutnya, menatap Yuling Penthouse dengan tatapan penuh makna, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kualitas loteng ini begitu baik sehingga tidak akan runtuh setelah sekian lama. Elder, apakah kamu benar-benar sangat baik? Katakan secara membuta, aku sedang mencari sesuatu untuk dilakukan denganmu. Su Fu menatap Ye Chen dengan tulisan suci yang asli. Dan, kursi pertama di pavilion Lingdan yang mempesona, biarkan aku menunjukkan alkimia, itu benar-benar membuatku tersanjung. Ye Chen menghela nafas. Jangan bicara omong kosong, Ma Liu. Su Fu tidak sabar untuk mengutuk. Baiklah, mari kita lihat Dan Fang. Ye Chen tentu saja tidak akan ragu, dan menyerahkan Dan Fang dari Kong Ming Yuandan. Dan Fang dari Wu Wen Lingdan. Belum lagi, Su Fu, yang mengambil Dan Fang, lebih bersemangat daripada yang dia bayangkan. Dia benar-benar satu. Dan Fang, seperti penguasa kehidupan, duduk bersila setelah meraihnya. Untuk mencari tahu dengan hati-hati di tanah. Di sini, Ye Chen tidak menganggur, dan dia sudah mengeluarkan tungku peleburan dan banyak bahan untuk menyempurnakan Kong Ming Yuandan. Su Fu begitu asyik dalam penampilannya sehingga wajahnya juga berubah, alisnya meregang dan mengencang, dan dari waktu ke waktu ia mendengar dua desahan dan tanda seru. Misteri Dan Fang membuatnya sangat gembira. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya tidak tahu kapan, Su Fu mengecewakan Dan Fang dengan takjub. Berakhir, aku sangat bodoh sebelumnya. Su Fu menghela nafas, aku tidak tahu bahwa ada ramuan misterius di dunia ini. Sekarang, aku akan menunjukkannya kepadamu, dan ketika kamu bisa memperbaikinya, aku tidak akan terlalu sulit.
Di sini, Ye Chen telah mulai memasukkan rumput spiritual ke dalam tungku alkimia, perintahnya tertib. Mendengar itu, Su Fu segera bangkit dan datang ke tungku alkimia. Nama dan Seng tidak disebut sia-sia. Melihat Wu Wenling dan yang halus Ye Chen sangat mudah, Su Fu sangat terkejut. Dia masih ingat bahwa ketika dia pertama kali mengajar Ye Chen untuk memperbaiki alkimia pada hari itu, hanya sebutir eliksir tunggal yang memperbolehkan Ye Chen untuk memperbaiki selama 3 hari, dan setelah menyelesaikan seluruh proses, seluruh orang itu selemah kekuatan. Hari ini, pria kecil yang dia pikir benar-benar menunjukkan kepadanya alkimia, yang membuatnya merasa malu. Jika dia berbicara tentang alkimia sendirian, dia dapat dianggap sebagai Tuan Ye Chen, tetapi prestasi Ye Chen saat ini jauh di atas dirinya. Yang disebut biru lebih baik daripada biru, dan sekarang dia benar-benar mengerti arti dari kalimat ini. Di bawah tatapan Su Fu, tungku alkimia di depan Ye Chen terus bergetar, dan eliksir belum muncul, tetapi aroma eliksir sudah mulai menyebar. Sambil mengendalikan nyala api, dia masih tidak lupa berbicara dengannya tautan penting. Tetua, Kongming Yuandan seperti eliksir tingkat rendah lainnya. Meskipun prosesnya membosankan, itu tidak terlalu sulit. Pemurnian eliksir ini membutuhkan kontrol api yang halus dan ekstrim. Penggabungan Magnolia Lucidum dan Sanyang Ling Suiwa membutuhkan yang pertama sebagai yang utama dan yang terakhir sebagai suplemen, dan kita tidak boleh mengacaukan yang primer dan sekunder. Ada juga buah roh warna pitaya dan batu giok. Penggabungan kedua bahan ini membutuhkan pemahaman yang jelas tentang jumlahnya, dan sedikit lebih banyak pekerjaan dapat menyebabkan kegagalan alkimia. Adapun embun roh dan akar roh darah. Ye Chen mengatakan kalimat demi kalimat, mencoba membuat kesalahan sedetail mungkin. Su Fu mendengarkan dengan jujur sehingga dia tidak berani peduli, setiap kata Ye Chen tercetak di benaknya. 1 jam kemudian, Yuandan yang kosong ini benar-benar disempurnakan. Awalnya, Ye Chen hanya bisa membuat 1 dalam setengah jam pada hari ini, tetapi untuk memberikan demonstrasi kepada Su Fu dan membuat Su Fu benar-benar terlihat, dia memperlambat langkah dengan 2 ketukan. Menghembuskan napas dalam-dalam, Ye Chen menyerahkan Yuanming Yuandan yang halus kepada penatua Su Fu. Su Fu menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa itu bukan palsu, tapi Yuandan yang kosong ini bukan ramuan biasa. Prosesnya rumit dan membutuhkan kendali api yang terperinci, jauh di luar kemampuannya. Saya tidak tahu berapa banyak kegagalan yang ingin saya lakukan. Di sini, Ye Chen telah melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan 100 salinan materi yang dibutuhkan untuk Kongming Yuandan. Tetua, bahan-bahan ini tidak terlalu mudah ditemukan. Kamu sedikit tua, itu perlu. Su Fu telah memasukkan Fu Chen ke tanah, lalu menggulung lengan bajunya, dan mendengus keras, jika 100 bahan alkimia tidak bisa dibuat, aku akan pergi dan tidak makan apa-apa. Mendengar, Ye Chen mengejang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, hanya pada saat ini, dia benar-benar mengembangkan ide aneh untuk membiarkan Su Fu makan omong kosong. Di sisi lain, Su Fu sudah mulai, mengambil napas dalam-dalam, dan menembakkan api sendiri ke tungku alkimia. Segera, dia memasukkan banyak ramuan. Namun tak lama kemudian, semua herbal yang dilemparkan terbakar menjadi fly ash. Selanjutnya, baik karena kontrol api tidak memadai, atau karena kontrol api terlalu kuat, atau karena kekacauan primer dan sekunder, Su Fu gagal lagi dan lagi, meninggalkannya sebagai monster. Tidak jauh, Ye Chen duduk malas di kursi dengan labu anggur di tangannya dan memandangnya dengan tenang. Dalam adegan ini, jika Qi Yue hadir, dia pasti menyesal. Karena adegan ini membuat orang terlihat terlalu akrab, memikirkan masa lalu, Ye Chen dalam alkimia, tetapi Su Fu sedang menonton, tetapi sekarang mereka masih menonton satu, tetapi kedua belah pihak telah mengubah peran. Saya tidak tahu kapan Chu Linger keluar, pertama melirik Su Fu, lalu dia menatap Ye Chen dengan ganas. Keren. Ye Chen menatap Chu Linger dengan senyum di wajahnya. Turun. Dada dan perut Chu Linger dengan kasar bergelombang, pipi dan muka memerah muncul. Siapa yang memintamu untuk memukulku semalam? Ye Chen memandangi babi yang mati tanpa takut merebus air panas, tanpa wajah dan kulitnya benar-benar tidak setebal itu. Jika Su Fu tidak ada di sini, ia mungkin akan menempatkan Chu Linger pegang lagi dan lagi. Chu Linger menginjak kakinya dan berbalik. Bang! Segera, ledakan datang tidak jauh, dan Su Fu gagal lagi. Rumput rohku. Melihat bahwa Su Fu telah menyia-nyiakan lebih dari 70 salinan rumput roh, Ye Chen merasa agak sakit. Anda harus tahu bahwa ada beberapa jenis rumput roh yang sangat sulit ditemukan. Sekarang saya menyia-nyiakannya, tidak dapat menemukannya lagi. Tapi meskipun sakit, dia tidak peduli. Sang alkemis, yang paling tabu untuk diganggu, dia tahu lebih baik daripada siapapun. Selain itu, Su Fu telah mengalami lebih dari 70 kegagalan dan secara bertahap menemukan arti sebenarnya. Sebagai seorang alkemis yang lebih tua, Su Fu masih tahu esensi alkimia. Dia harus tenang dan dipukul lebih dari 70 kali. Alih-alih membuatnya cemas, dia menjadi lebih tenang.
Dengan cara ini, Ye Chen memegang dagunya di kedua tangan, dan menatap Su Fu, menghabiskan hampir 20 salinan rumput roh. Salinan 95 ada di sini. Jika orang tua ini tidak dapat membuat 100 salinan, dia tidak akan benar-benar makan omong kosong. Melihat kegagalan Su Fu berulang kali, Ye Chen bergumam lebih dari sekali. Jika dia mau makan omong kosong, haruskah aku berhenti? Ye Chen menyentuh dagunya, bertanya-tanya apakah Su Fu akan memberitahu pikiran aneh seperti itu di hatinya, apakah dia akan melompat ke tempat dan mencekiknya. Chapter 751. Keluar dari dan. Ketika Ye Chen bergumam, ada kesembronoan tidak jauh dari sana. Segera, Su Fu menepuk tungku alkimia. Di tempat itu, ramuan ungu terbang dari dalam dan diraih oleh Su Fu dengan lengannya. Ramuan itu baru saja mulai, dan Su Fu pingsan, kehabisan napas, dan pucat. Wow haha, Su Fu tersenyum dengan sangat ceria, memang benar bahwa Kaisar Tian bisa hidup selaras dengannya. Ayo, beri aku menyodok. Ye Chen telah mengumpulkan. Namun, setelah melihat Yuan dan kosong Su Fu, dia tidak bisa menahan sobeknya sudut mulut, karena penjualan ramuan itu benar-benar jelek, seperti kurma kering, toilet, jika tidak ada 4 pola dan di atasnya, dan Tuhan tahu itu akan menjadi ramuan. Tidak, lagi pula, itu akhirnya disempurnakan. Ye Chen batuk. Malam ini adalah hari yang tak terlupakan. Su Fu memegang ramuan itu dan tersenyum lega. Ini adalah pertama kalinya aku membuat ramuan 5 garis sendirian. Ini berkat membantu Anda melatih jiwaku, kalau tidak, akan sangat sulit untuk diselesaikan. Petik 2. Lihat, aku seorang wakil jenderal. Ye Chen menyeringai, dan kemudian memasukkan tas penyimpanan ke Su Fu. Su Fu melihatnya. Selain eliksir di tas penyimpanan, itu adalah danfang, dan grade pada dasarnya adalah 4 dan 5 baris. Ketika dia melihatnya, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Kekayaan besar. Ma Liu, jangan malas padaku. Di sini, Ye Chen telah mengeluarkan tubuh Xianhuo Dao dan mengeluarkan banyak bahan alkimia dari roh berbutir 4. Xianhuo Dao, seperti biasa, dengan patuh, berdiri di depan tungku alkimia, dan bahan obat selanjutnya dimasukkan ke dalam tungku alkimia secara teratur, dan teknik itu bukan keterampilan biasa. Ini, Su Fu melihatnya sebentar, bahkan alkimia Tao sangat terampil. Hari ini, dia benar-benar kesal oleh binatang Ye Chen, dan tidak heran Ye Chen memiliki begitu banyak dan kedokteran, hubungan ini adalah kerja keras gratis. Khususnya menyiapkan anggur yang baik. Ketika Su Fu terkejut, Ye Chen telah menyerahkan sepiring anggur. Ye Chen, aku masih belum bisa menemukan puisi dan lukisan itu. Su Fu mengambil botol pinggul dan berkata. Puisi dan lukisan. Ye Chen mengangkat alisnya dan merasakan nama itu familiar. 3 atau 5 detik kemudian, dia menemukan murid perempuan itu dalam ingatannya. Dia hampir diperkosa oleh 2 murid laki-laki di kuil luar perintah. Itu ternoda. Untungnya, dia lewat, kalau tidak maka akan menyedihkan. Karena alasan ini, ia juga menghapuskan 2 murid Jilutang, dan membiarkan Lin Sihua pergi ke Su Fu. Gadis itu berperilaku sangat baik. Dia memang seperti kedengarannya, seperti seorang wanita dalam gaya semua orang, dan dia sangat mahir dalam melukis, dan menggambar. Su Fu terus berkata, ekspresinya masih sedikit terpana. Pada saat itu, dia dan Yue Er pergi bersamaku. Heng Yue, saya kemudian dihapuskan dan kami putus. Dia tidak punya kabar sejauh ini. Aku akan menemukannya. Ye Chen tersenyum dan mengerti arti Su Fu. Ini untuk membantunya menemukannya. Lagi pula, malam ini berbeda, ia memiliki jaringan intelijen Ren Huang dan seluruh Heng Yue, dan dapat menggunakan kekuatannya untuk pribadi. Harapan. Su Fu minum minuman dari panci dan berdiri. Turun lebih awal. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan keos. Kemudian, dia membuat lautan kekacauan bersama dengan tubuh Taoisme Tian Lei dan tubuh Taoisme Yi Qisanxing. Ini adalah proses yang panjang, dan semuanya berjalan dengan tertib. Hari berikutnya, tepat setelah fajar, debu merah dan salju mendarat di puncak giok. Berita baik, berita buruk, yang mana yang harus didengarkan dulu, bisik Hong Chen Sui. Jangan membuat masalah, hanya berbicara. Itu berita buruk pertama. Hong Chen Sui mengangkat bahu dan memutuskan untuk Ye Chen. Aku baru saja mendengar beritanya, kuil Haus Darah akan segera pindah, dan perlu melakukan sesuatu ke markas North Chuyan Huang saya, dan pertempurannya tidak kecil. Beritahu, hindari perang, dan pertahankan Yan Huang. Ye Chen segera berkata, juga, kembalikan beberapa orang kuat. Kalau begitu, beritahukan kabar baik. Hong Cheng Sui pertama-tama tersenyum misterius, dan kemudian berkata, berita itu datang dari King Yunzong, dan Yun King, yang ada di langit, meninggalkan King Yunzong dengan tenang. Tugas apa yang dilakukan? Oh, ketika dia mendengar berita itu, mata Ye Chen penuh kejutan, dan ada kejutan di matanya, ini berita yang sangat menarik. Apakah kamu tahu tugas apa yang akan dia lakukan? Hong Chen Sui tersenyum misterius lagi. Tugas apa? Melihat Hong Chen Sui sangat misterius, Ye Chen penasaran.
Lord Zhenzeng akan memiliki ulang tahun yang berusia 600 tahun besok. Dia mengundang semua pasukan utama di Nanchu. Sekte Zhengyang, King Yunzong, dan Heng Yue Zong kita semua diundang. Melihat situasinya, saya ingin menyatukan dan menangkap Anda bersama. Ulang tahun yang berumur 600 tahun. Ye Chen tersenyum sangat lucu, dan ada kilatan dingin di matanya. Ling Zhen, aku ingin mengemas King Yun dan Zhengyang sebelum masuk ke akunmu, tampaknya rencana ini perlu sedikit diubah. Sebentar, sangat murah bagi Anda untuk hidup 600 tahun. Apa yang ingin kamu lakukan? Hong Chen Sui memandang Ye Chen dan bertanya. Dapatkan King Yun Zong dulu. Ye Chen segera berdiri. Yun Xing, yang ada di langit, tidak lagi berada di King Yun. Kami masih takut dengan burung. Setelah King Yun menetap, Lao Su sedang mempersiapkan hadiah untuk anjing tua Ling Zhen masa lalu. Berapa banyak orang yang akan dibawa ke King Yun Zong? Aku akan menghitung 1, dan pergi ke 8 surga kuasi. Ye Chen menyentuh dagunya. Juga, pilih aku 100 puncak dunia bawah yang kosong, 500 puncak dunia bawah yang kosong, dan 1000 dunia bawah yang kosong. Beberapa dari 8 dan 7 kosong juga dipilih, dan mereka akan siaga di pangkalan jaringan intelijen Ren Huang terdekat dengan King Yun Zong. Begitu banyak, Hong Cheng Sui sedikit mengernyit. Aku dan 8 alam sok langit maju King Yun, dan mereka mendapat Gong Sun Si terlebih dahulu. Ye Chen berkata perlahan, mengganti komandan dengan tentara berat di tangan juga merupakan sistem untuk Zhou Wao. Mengerti, Hong Chen Sui segera berbalik dan menghilang seketika. Hah? Setelah Hong Chen Sui pergi, Ye Chen juga menghela napas dalam-dalam, dan meregangkan pinggang malas. Aku akan pergi juga. Saat angin harum melanda, Chulinger muncul di samping Ye Chen. Kamu tinggal di rumah. Ye Chen bahkan tidak mau berkata begitu. Untuk Chulinger, dia tidak akan membiarkannya berpartisipasi dalam hal-hal berbahaya kecuali dia harus melakukannya. Ini secara alami karena keegoisan. Dia tidak menginginkannya berada dalam situasi yang berbahaya karena tugas itu. Aku sudah menjadi dunia kuasi langit, dan ada dunia kuasi langit. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku, Chulinger berkata dengan tergesa-gesa, dan dia tidak bisa memahami niat pekerja keras Ye Chen. Dia tidak akan pernah membiarkannya dalam bahaya, dan dia akan menuntut semua hal berbahaya. Namun, semakin Ye Chen begitu, semakin dia takut, dan dia takut menunggu di rumah, tapi itu adalah berita buruk yang menunggu suatu hari. Bagus. Tunggu di rumah. Ye Chen tersenyum. Tolong, biarkan aku mengikutimu. Mata Chulinger melambai seperti air, dengan nada memohon, menatap Ye Chen dengan ekspresi harapan. Melihat Chulinger dengan ekspresi harapan, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Sing, aku benar-benar takut padamu. Jadi kamu setuju? Kamu semua seperti ini, bisakah aku tidak setuju? Aku akan melindungi diriku sendiri. Chulinger tersenyum dan tersenyum lebih riang dari yang dia bayangkan. Di bawah kegembiraan, dia tidak bisa menahan langkah kakinya, memegang wajah Ye Chen di tangannya dan mencetak yang keras. Cetak bibir. Benar Nima senang. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya. Chapter 752. Segera, 9 angka terbang keluar dari Heng Yuezong diam-diam, menghitung Ye Chen, Chulinger dan Zhou Ao, total 10 orang. Tidak lama setelah mereka pergi, kuil Heng Yue Jiudian mengambil tindakan, dan Kaisar Negeri Neter yang dipilih dengan cermat pergi ke pangkalan jaringan informasi Ren Huang terdekat dengan King Yun Zong melalui berbagai saluran. Aduh, Yusan Fei Gusantong memandang Ye Chen dan Chulinger di sampingnya dengan ekspresi menyeringai, di mana suami dan istri. Kenapa? Apa kau punya pendapat? Ye Chen melirik ketiga tautan kuno, dia tak berwajah dan tanpa kulit, tetapi pipi Chulinger berwarna merah tua, tapi rasanya enak mendengar kata-kata suami dan istri. Hah? Adapun murahnya Ye Chen, 3 tautan kuno tidak disetujui. Jangan bicara omong kosong. Serius, tetapkan tugas terlebih dahulu. Ye Chen bercanda dan berkata dengan wajah serius. Pergilah ke Balai King Yun, Lao Gu dan Wuya, kamu bertanggung jawab atas dekorasi pesona. Kecepatannya harus cepat. Untuk menjadi sombong, yang saya inginkan adalah semacam pesona yang tidak dapat ditransmisikan dari Balai King Yun. Tenang, kami sedang melakukan ini, Gu Santong dan Wu Jidao tersenyum. Senior Zhongli, Zhong Zong, Senior Su, Heng Tian Sisu, Senior Jingjiang, dan Linger, tugas Anda adalah mengawasi orang-orang di aula, dan mengendalikan segala sesuatu di tempat, Ye Chen melanjutkan. Kami bekerja, kamu memiliki 100 hati, semua orang tersenyum. Tidak bisakah kau membunuh tuanku? Di sini, Zhou Ao menarik napas dalam-dalam dan memandang Ye Chen. Meskipun aku membencinya karena menutupi Lu Hou di masa lalu, bagaimanapun, ia masih menjadi master dari Taoisme saya. Jika mungkin, tetap dia membunuh. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, kami tidak akan membunuhnya. Ye Chen tersenyum. Jadi, aku yakin, Zhou Ao menarik nafas lagi, dan masih ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan di hatinya.
Sekarang dia harus kembali ke tempat yang menyedihkan itu, suasana hatinya masih sangat rumit. Baru kemarin, ketika dia mendengar bahwa 9 leluhur King Yun dihapuskan, dia masih sedikit tidak berdaya. Apa yang tidak berdaya bukanlah bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan leluhur King Yun, tetapi bahwa perang ini selalu tidak dapat dihindari. Dia dulu, tetapi biografi pertama King Yun yang sebenarnya, beberapa hal masih sangat menyeluruh. Dia mengerti niat baik Ye Chen. Dibandingkan dengan pertempuran langsung, mengambil rencana seperti itu untuk merebut King Yun akan memiliki terlalu banyak korban. Karena itu merebut kekuasaan, dia pasti akan berdarah dan berkorban. Yang bisa dia lakukan adalah mengajar King Yun. Setelah itu, lindungi para murid dan sesepuh King Yunzong sebanyak mungkin. Entah bagaimana, hanya beberapa saat kemudian, dia melahirkan jejak kesedihan. Siapa dia? Dia adalah keturunan leluhur King Yun Yunkyu. Tetapi sekarang dia merasa dianggap sebagai berudu, dia bahkan curiga bahwa Ye Chen membawanya pada hari itu untuk tujuan seperti itu. Kamu harus selalu ingat bahwa kamu dan aku adalah saudara dan kita adalah anggota keluarga. Susi melihat pikiran Zhou Ao, dan Ye Chen, yang sedang minum-minum, tidak bisa tidak menyampaikan kata-kata yang begitu halus. Saudaraku, keluarga, gumam Zhou Ao, tetapi tersenyum santai. Cara selanjutnya banyak diam, dan ketika semua orang melanjutkan teleportasi melalui teleportasi kota kuno, mereka melihat Lingshan yang masih hidup dari jauh. Seperti Heng Yue, King Yunzong juga diselimuti pesona yang sangat besar. Di dalam pesona, ada ribuan gunung dan gunung, semua awan dan kabut, dan semua kemuliaan terbang, seperti negeri dongeng di bumi. Ini harus menjadi kunjungan pertamaku ke King Yunzong. Ye Chen berhenti lebih dulu dan tidak bisa menahan senyum. Saya pikir ini yang kedua kalinya. Heng Tian menamparkan janggutnya dengan ringan, saya ingat ketika Gong Sun Zi menggantikan King Yun untuk mengajar, dan saya tidak pernah berpikir dia akan meninggalkan posisi mengajarnya kali ini. Saya harus mengatakan bahwa pesona penjaga gunung King Yun bukanlah pesona biasa. 3 mata rantai kuno dan orang-orang Tao yang tak terbatas memandang pesona gunung penjaga King Yunzong. Setelah saya memenangkan King Yun, saya pasti akan mempelajarinya. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, yang pertama mengangkat langkahnya. Pada saat ini, aula utama King Yunzong berdiri dengan puluhan bayangan orang seperti biasa, suasananya sangat tenang, dan suasananya agak tertekan. Sudah 2 hari dan 1 malam sejak nenek moyang King Yun meninggalkan King Yun, tetapi tidak ada berita sejauh ini, sehingga mereka selalu memiliki firasat buruk. Mereka beruntung bahwa jiwa 9 leluhur masih baik-baik saja. Nenek moyang lama, mereka harus kembali. Setelah tenang, seorang penatua tidak bisa tidak mengerang. Yakinlah, dengan kekuatan nenek moyang mereka dan 9 orang bersama, tidak ada yang bisa meninggalkan mereka di Nanchu kecuali itu adalah tentara biksu. Para tetua yang optimis itu santai, seolah-olah untuk leluhur King Yun mereka percaya diri. Kirimkan saja seseorang untuk memeriksanya. Gong Sun Zi, yang duduk di atas tahta, menarik napas dalam-dalam. Sudah lama, dan aku khawatir itu akan berubah. Zier, buka kerajaan. Segera setelah kata-katanya jatuh, sebuah batu yang terdengar di tangannya terdengar suara yang berdeguk. Itu adalah batu yang terdengar eksklusif, yang hanya dimiliki oleh tuan dan leluhur. Cepat dan cepat, buka pesona. Gong Sun Zi segera memberi perintah, tidak melupakan desahan lega. Segera, pesona penjaga gunung King Yunzong membuka sudut, Ye Chen dan 10 dari mereka datang terlepas dari urutan, seperti 10 pelangi dewa terbang ke aula King Yunzong. Saya telah melihat leluhurmu. Segera, Gong Sun Zi dan mereka maju memberi hormat satu demi satu, tetapi ketika mereka melihat 10 orang, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Segera, 3 mata rantai kuno dan orang-orang tak terbatas mulai mengorbankan pesona besar, membungkus seluruh aula utama King Yunzong untuk 9 lantai, dikatakan bahwa itu adalah manusia, dan bahkan seekor lalat tidak dapat terbang keluar dan terputus pada saat yang sama. Ini juga koneksi dengan dunia luar. Transmisi suara yang disebut juga telah dicegat. Melihat ini, Gong Sun Zi dan mereka sok untuk sementara waktu. Tinggalkan pengajaran, yang lain, keluar dari aula. Ye Chen, yang berperan sebagai leluhur King Yun, segera berbicara, dan kata-katanya penuh dengan keagungan yang tak tertahankan. Dikatakan bahwa meskipun banyak penatua terkejut, mereka tidak berani melanggar perintah dan keluar dari aula dengan segenggam hadiah, hanya menyisakan 1 Gong Sun Zi masih di aula. Tuan, kamu. Gong Sun Zi menatap Ye Chen dengan mata ragu. Namun, pada saat ini, Zhong Kui dan Zhong Li telah datang ke sisi kiri dan kanannya, menawarkan 2 pesona magis dengan petir, dan menyegel Gong Sun Ziwei, dan Hai dan Sen Hai bersama-sama. 2 paman, apa yang kamu lakukan? Gong Sun Zi mengerutkan kening, dan pada saat itu, dia tiba-tiba mengembangkan perasaan yang sangat tidak dikenal, karena tindakan 9 leluhur hari ini sangat tidak normal. Tidak ada, aku hanya ingin kamu jujur. Zhong Ai dan Zhong Li tersenyum. Tuan, apa yang kamu lakukan? Gong Sun Zi, yang sangat bingung, menatap Ye Chen. Bagaimana menurutmu? Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih,
dan garis wajahnya kembali ke penampilan aslinya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dengan ujung dan sudut tajam. Chapter 753. Kamu, Ye Chen. Melihat konten sejati Ye Chen, Gong Sun Zi melangkah mundur tanpa sadar. Sepertinya kamu terkejut. Ye Chen tersenyum. Kamu, Gong Sun Zi masih mendukung, memandang sekeliling Ye Chen mereka. Karena Ye Chen muncul di sini sebagai leluhur King Yun, tak perlu dikatakan bahwa orang lain bukan diri mereka sendiri. Melihat leluhur King Yun melakukan ini, semua orang mengangkat bahu dan kembali ke penampilan semula. Mengkonfirmasi tebakannya, corak Gong Sun Zi langsung berubah menjadi putih, matanya disorot dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya dikurangi menjadi ukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya orang bisa menebak sesuatu, itulah sebabnya nenek moyang mereka King Yun Nine belum kembali. Mengapa mereka belum mendengar sejauh ini? Itu karena mereka mungkin telah mengalami peristiwa yang tidak terduga. Seperti yang Anda pikirkan, mereka berada dalam situasi kecil, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Mereka masih hidup, kami hanya meninggalkan kultivasi mereka, kata Ye Chen, tidak menganggap dirinya sebagai miliknya. Di luar, saya menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Tidak mungkin. Gong Sun Zi menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Nenek moyang 9 dari mereka, dan kamu tidak bisa melakukannya. Gong Sun Zi, apakah Anda ingin mendengar cerita itu? Ini terlalu dini, saya mungkin juga menceritakannya kepada Anda. Ye Chen mempertimbangkannya atas kebijaksanaannya sendiri, memegang gelas anggur, berbalik dan melihat sekeliling, sambil tertawa, pernah ada Anda adalah iblis, semua orang berpikir dia sudah mati. Sayangnya dia masih hidup, dan bahkan lebih lagi, dia telah menjadi penguasa kuning dan kuning, pengajaran Heng Yue, dan menyatukan kekuatan utama Nanchu, mengontrol tentara biksu yang cukup untuk memenangkan King Yunzong, tetapi targetnya bukan hanya King Yun dan Zheng Yang, atau Nanchu dan Beichu, tetapi wilayah Dachu yang luas, jadi dia datang ke sini hari ini, berpikir untuk memenangkan King Yun dengan biaya paling murah. Ye Chen berkata datar, tetapi pembicara tidak ingin pendengarnya tertarik. Gong Sun Zi telah melangkah mundur, memandang Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Ini adalah cerita pendek, tetapi mengandung terlalu banyak kejutan dan ketidakmungkinan. Bagaimana dia tidak bisa mendengar bahwa orang dalam cerita Ye Chen adalah dirinya Ye Chen sendiri? Dunia hanya tahu untuk membunuh Dewa Qin Yu dan Seng Ye Chen. Dia tidak pernah tahu bahwa Yan Huang Shengzu dan Heng Yue mengambil alih mengajar. Kisah Ye Chen mengejutkannya. Sekarang, dia mengerti mengapa Chu Linger dan Heng Tian Heavenly People akan bekerja dengan Ye Chen. Sekarang, dia memiliki alasan absolut untuk percaya bahwa 9 leluhur King Yun Nine telah dihapuskan, karena Ye Chen memiliki kekuatan ini. Ayo, datang ke sini, musuh. Serangan musuh. Gong Sun Zi, yang masih mundur saat terakhir, tiba-tiba menghentikan tubuhnya dan menggeram-menggeram. Namun, geraman dan desisnya terhalang oleh pesona yang dibuat oleh 3 mata rantai kuno, dan tidak ada suara yang terdengar di luar. Akankah kita masuk tanpa kepercayaan penuh? Ye Chen tersenyum dan menatap Gong Sun Zi dengan penuh minat. Gong Sun Senior, maaf, zamanmu sudah berakhir. Meski begitu, kamu tidak bisa mendapatkan King Yun. Gong Sun Zi menggeram dengan liar, seperti anjing gila, jauh di atasnya. Bagaimana mungkin dia tidak menerima kenyataan petaka ini? Kenapa? Tidak bisakah kamu kalah? Kami belum kalah. Pasukan King Yunku masih ada di sana. Mereka tidak akan mendengarkan perintahmu. Benar bahwa mereka tidak akan mendengarkan perintah kita, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka akan mendengarkan perintahnya. Ye Chen menyesap anggur dan memandang Zhou Ao yang belum melepas jubah hitam. Zhou Ao mengerti dan melambaikan tangannya untuk melepas jubah hitam, mengungkapkan dia mengenakan baju besi. Pada saat ini, sosoknya tangguh dan tegak, seperti seorang jenderal, dan juga memiliki gaya marsal yang memimpin 3 tentara. Zhou Ao. Gong Sun Zi mundur selangkah lagi, wajahnya tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa satu-satunya muridnya juga ada di kuil, dan mereka masih bersama Ye Chen. Tuan, jangan datang tanpa orang bodoh. Zhou Ao lebih tenang dari yang dia bayangkan. Dia tenang dan terkendali, menyembunyikan bekas rohnya di tubuhnya. Kamu pengkhianat. Gong Sun Zi dengan ekspresi cemberut di wajahnya, membanting pedang pembunuh, bergegas mendekat, dan Ling Tian menebas Zhou Ao. Namun, Zhou Ao berdiri seperti monumen yang tidak jatuh, dan membiarkan Gong Sun Zi menebasnya, tetapi tidak ada gerakan sama sekali, karena Gong Sun Zixiu sekarang diblokir, dan pedangnya tidak dapat menghancurkan pertahanannya sama sekali. Hah! Suara tabrakan logam terdengar, dan percikan antara pedang dan baju besi itu jelas. Pedang Gong Sun Zi tidak sedikit pun menyakiti Zhou Ao. Ah! Segera, raungan Gong Sun Zi terdengar di kuil, dan dia melambaikan pedangnya lagi. Namun, kali ini, Zhou Ao mengangkat telapak tangannya dengan lembut, memegang pedang yang membelah ke samping, dan mengambil langkah mundur dari Gong Sun Zi Zen. Hah! Sebelum menunggu Gong Sun Zi menstabilkan tubuhnya,
Zhou Ao muncul di depannya seperti hantu, memegang kerahnya erat-erat dengan tangannya, sepasang mata gelap menatap Gong Sun Si. Pengkhianat, pengkhianat. Meskipun sedang menatap Zhou Ao, Gong Sun Si masih meraung, dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia sedang ditinggikan oleh muridnya. Pengkhianat. Zhou Ao tertawa, dengan amarah, dendam, dan kesedihan dalam tawanya, mata gelap, dipenuhi dengan air mata dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Aku pernah ingin melindungi Qingyun dengan hidupku, tetapi kamu yang tinggi di atasmu bagaimana kalau menghancurkan iman kita dengan tanganmu sendiri? Pernahkah kamu melihat bahwa ketika kita meninggalkan Qingyun, kita lebih buruk daripada anjing, dan apakah kamu tahu betapa sulitnya bagi kita untuk menyeret tubuh kita yang berdarah untuk melarikan diri dari perburuan? Zhou Aoyue berkata semakin bersemangat, wajahnya bahkan sedikit ganas, seperti singa gila, emosional, dan kata-katanya hampir meraung, kamu, yang melindungi iblis dari awal sampai akhir. Tahukah kamu bahwa ketika aku melihat Sun Er, yang dipermalukan oleh Lu Hou, betapa aku membencimu? Sejak saat itu, Zhou Ao di matamu hanya hidup untuk kebencian, dan darah di tubuhku mengalir hanya untuk hutang darah. Omong-omong, air mata Zhou Ao di matanya benar-benar turun. Pada saat ini, aula itu sangat sunyi. Pada saat ini, bahkan Ye Chen, yang berbaring di kursi miring, tidak bisa tidak duduk tegak, tidak hanya dia, tetapi juga Chulinger dan Zhong Rong, mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhou Ao memiliki pengalaman yang menyedihkan, dan mungkin sampai sekarang, dia sangat tertekan sehingga dia benar-benar membiarkannya keluar. Melihat Gong Sun Si lagi, seluruh orang membatu, wajahnya masih ganas, tetapi dia takut untuk menatap langsung ke mata Zhou Ao. Segera, air mata di mata Zhou Ao benar-benar menguap, ia menjadi sedikit lebih tenang, dan bahkan kata-katanya menjadi sedikit menakutkan. Gong Sun Si, Anda telah mengajari saya, untuk tujuan itu lakukan segala yang kamu bisa, dan sekarang kami di sini, waktumu, telah berlalu, dan sejak hari ini, aku bukan lagi muridmu, dan kamu tidak lagi bertanggung jawab atas Qingyun. Chapter 754. Segera, teriakan Gong Sun Si terdengar di aula Qingyun. Dia dihapus dan diperbaiki, dan Ye Chen mencari jiwa dengan kekuatan yang kuat. Saya tidak tahu kapan jeritan itu benar-benar padam. Gong Sun Si, yang wajahnya agak terdistorsi, pingsan. Sampai saat itu, zamannya telah benar-benar menghilang. Ye Chen mengeluarkan desahan turbulensi, mencetak beberapa salinan kenangan Gong Sun Si, dan melemparkannya ke Chulinger. Mereka menepuk bahu Zhou Ao dengan lembut. Duka, aku mengerti. Zhou Ao tertawa agak dibuat-buat, dengan tawa serak. Jadi, bersiaplah untuk rencana selanjutnya. Ye Chen menarik napas panjang dan ingin memberi Zhou Ao lebih banyak waktu untuk menyesuaikan pikirannya, tetapi waktu mereka sangat singkat. Hari ini, 9 leluhur Qingyun dan Gong Sun Si dihapuskan, tetapi orang-orang Qingyun tidak tahu. Ye Chen berkata perlahan, ini keuntungan kita. Pada saat itu, aku akan mengambil kelapa Qingyun sebagai Gong Sun Si. Posisi mengajar diberikan kepada Zhou Ao. Dalam beberapa hari ke depan, kami akan melenyapkan lawan-lawan Zhou Ao dengan potensi guntur, dan kami akan mengganti para pemimpin utama dan para pemimpin pasukan berat Qingyun secepat mungkin. Apa katamu? Ayo kita lakukan. Gu Santong dan Taois tanpa luka menarik telinga mereka. Baiklah, membunyikan bel, Ye Chen berkata segera. Pada saat ini, banyak penatua di luar bait suci masih ada di sana, dan lebih dari satu orang terikat pada pesona dengan telinga, tetapi mereka tidak dapat mendengar suara apapun di bait suci, juga mereka tidak dapat melihat pemandangan di bait suci. Nenek moyang saya, mereka berbicara dengan guru telapak tangan, begitu misterius. Ada keraguan di wajah sesepuh itu. Itu pasti penting. Seorang penatua berambut putih mengerang. Kalau tidak, kita tidak akan dibereskan. Namun, aku merasa aneh. Kamu sakit. Banyak penatua melirik si penatua yang berbicara. Sebelum para leluhur, mereka curiga sebelum mereka kembali. Sekarang para leluhur kembali. Kamu curiga lagi. Aku juga. Sebelum kata-kata penatua itu selesai, dia diinterupsi oleh Hums berturut-turut. Segera, beberapa pesona besar muncul satu demi satu, dan beberapa pesona diberkati selain pesona Qingyun Husan. Ini untuk mencegah pasukan lain dari menyebarkan informasi di dalam. Kemudian, itu terganggu oleh bel yang panjang dan membosankan, membunyikan seluruh Qingyun Zong. Mendengar, seluruh orang Qingyun tidak bisa tidak melihat balai Qingyun. Lonceng ini adalah lonceng pengajaran Qingyun. Lonceng ini biasanya tidak berdering pada hari kerja. Lonceng ini hanya berdering ketika bertemu dengan suatu peristiwa besar. Apa yang terjadi? Pada saat ini, semua murid, tetua, dan kepala istana Qingyun pada dasarnya memandang ke langit. Gerakan sebesar itu membuat mereka secara tidak sadar berpikir bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada Qingyun. Saat ini, angka-angka dikumpulkan di bawah tangga batu dari aula Qingyun. Setiap tampilan hormat dan masing-masing memiliki status tinggi. Ada ribuan tim persegi berdiri dengan rapi, menunggu Qingyun untuk mengajar aula. Dalam sorotan,
Pintu aula King Yun terbuka, dan Ye Chen, yang memerankan Gong Sun Si, memimpin, dan Zhong Rong, yang memainkan berbagai peran, keluar satu demi satu. Satu-satunya identitas sebenarnya adalah Zhou Ao. Zhou Ao. Ketika melihat Zhou Ao berdiri di sebelah Ye Chen, semua orang terpana. Dia tidak menyangka dia ada di King Yun Song. Bukankah dia meninggalkan King Yun? Semua orang memandang Zhou Ao yang berdiri di samping Ye Chen. Kenapa? Apa yang terjadi? Nenek moyang lama, mereka kembali sangat terlambat kali ini. Mungkinkah mencari Zhou Ao? Ada terlalu banyak penatua bergumam dan bergumam, seolah-olah mereka telah meramalkan sesuatu. Tidak heran 10 orang kembali, 9 dari mereka adalah leluhur. Orang ke-10 adalah Zhou Ao. Lu Hou meninggal. Para leluhur kembali ke Zhou Ao dan Baceng adalah seorang suci. Ini bukan 80%, tapi ini penegasan. Seseorang berkata dengan hati yang panjang, Zhou Ao dulunya adalah biografi asli King Yun, atau keturunan leluhur Yun Qiu. Sekte King Yun hari ini, yang paling cocok baginya untuk menjadi santo sekarang. Aku mencium bau darah. Banyak orang berkata dengan penuh arti, dan wacana itu penuh dengan makna yang mendalam. Satu generasi kaisar dan abdi dalam, Zhou Ao menjabat, tentu akan membunuh sekelompok orang, terutama mereka yang telah dianiaya, setiap generasi. Para penguasa, untuk memperkuat posisi mereka, disertai dengan darah. Diam. Dalam gelombang kontroversi yang mengikuti, Ye Chen membuat suara, dengan suara megah, menghentikan kontroversi, sehingga mata semua orang berkumpul dari tubuh Zhou Ao. Tuhan mengunjungiku King Yun, dan biarkan leluhurmu mengambil keturunan leluhur Yun Qiu, Zhou Ao. Setelah menunduk memandang Ye Chen berbicara, suaranya khusyuk dan agung, aku sudah membahas dengan leluhurmu sampai hari ini, saya tidak akan lagi menjadi Presiden King Yun, dan Zhou Ao akan menggantikan saya sebagai generasi ke-9 kepresidenan King Yun. Begitu kata ini keluar, semua orang di King Yun Zong ada di sana, mengira mereka salah dengar. Tidak heran mereka seperti ini, karena warisan pengajaran adalah masalah King Yun, dan perlu untuk memilih hari yang baik dan upacara suksesi, yang jelas merupakan hal yang paling serius bagi King Yun. Secara umum, pengangkatan King Yun sebagai guru berikutnya memiliki beberapa aturan tidak tertulis. Pertama, ia harus menyegel anak suci, dan kemudian pergi untuk menjadi penguasa kuil cabang selama 3 atau 50 tahun, sehingga ia dapat berhasil sebagai guru. Tetapi sekarang, warisan dari posisi mengajar ini seperti sebuah lelucon. Tidak ada hari yang baik, tidak ada upacara, dan bagian dan pengalaman anak suci dilewatkan secara langsung. Semuanya tidak teratur dan semuanya tampak terlalu tergesa-gesa. Sudah, guru, bukankah kamu juga? Setelah semua, 6 yang mulia mengambil langkah maju dan mengerutkan kening dan menatap Ye Chen. Asal-usul 6 orang ini tidak kecil, tetapi 6 dari mereka adalah penguasa dari King Yun Nine Oita Palace. Pada saat 3 pertemuan, King Yun membunuh 3 master istana, dan 6 master istana cabang yang tersisa juga mundur ke markas King Yun, yang sekarang status mereka tidak biasa. Keadaan khusus dan perlakuan khusus. Ye Chen berkata dengan ringan pada keraguan semua orang. Aku King Yun telah dipukul satu demi satu. Ini bukan lagi peristiwa besar di masa lalu. Apa yang disebut suksesi mengajar itu sederhana. Tapi ini, aku bertekad. Ye Chen segera menghentikan argumen. Mulai hari ini, Zhou Ao adalah generasi ke-9 dari kepresidenan King Yun Song. Komandonya tertinggi. Jika ada pemberontak, dia tidak akan pernah diampuni. Berbicara, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengambil token pengajaran telapak tangan. Pada saat ini, Zhou Ao juga berlutut di tanah dengan satu lutut, memegang token yang jatuh dengan kedua tangan. Meskipun semua ini direncanakan, dia menangkap telapak tangan untuk mengajarkan token, dan tiba-tiba dia merasa berat di pundaknya. Dia telah mengalami banyak hidup dan mati, dia telah matang banyak, bagaimana mungkin dia tidak memikul tanggung jawab di pundaknya. Melihat ini, semua orang di Yang Mulia King Yun Sekte, apakah itu murid yang lebih tua, pemimpin Tuhan, atau pelindung, puncak, dan yang pertama juga berlutut di tanah dengan satu lutut. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Para guru telah berbicara. Ke-9 leluhur berdiri di sana tanpa mengatakan sepatah kata pun dan sudah membuktikan terlalu banyak hal. Bahkan 9 leluhur setuju. Keberatan mereka tidak hanya tidak berpengaruh, tetapi juga memicu penunjukan baru. Mengenai kebencian Zhou Ao, situasi di masa depan akan jauh lebih buruk. Namun, terlalu banyak orang tidak bisa menahan goncangan selama periode ini. Orang-orang itu dulunya adalah ikatan Lu Hou. Terlalu banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam penganiayaan dan pengejaran Zhou Ao. Sekarang Zhou Ao kembali, dan dia telah mengajar oleh King Yun. Nasib mereka dapat dibayangkan selanjutnya. Sudah. Chapter 755. Tiba-tiba, upacara penutupan pengajaran telapak tangan King Yun Zong datang, tapi itu tidak secepat. Tentu saja, semuanya belum berakhir. Saat suara agung terus datang dari aula King Yun Zong, semua penatua, pemimpin,
pemimpin puncak, pelindung, dan yang pertama yang berpangkat sangat tinggi dan dalam posisi penting dipanggil ke aula, dan mereka digantikan oleh Zhou Ao sebagai guru. Tempat itu datang ke malam hari, dan itu tidak pernah terputus. Pada saat ini, terlalu banyak orang melihat aula Qin Yunzong dari waktu ke waktu, memperhatikan angka-angka masuk dan keluar, memberi mereka perasaan tegang yang tidak bisa dijelaskan. Guru baru Qin Yunzong telah menembak. Dia menggunakan metode yang selalu digunakan King Yun untuk mengajar untuk menstabilkan posisinya. Beberapa orang ingin menggunakannya kembali, tetapi beberapa orang ingin dibunuh. Malam itu gelap dan berangin, tetapi malam yang gelap tidak tenang. Lihatlah lebih dekat, pada malam hari, akan selalu ada orang di loteng, istana, dan gunung. Setiap kali mereka keluar, banyak orang akan dibawa keluar. Orang-orang ini memiliki penatua dan murid, dan beberapa memiliki status rendah. Status mulia, tetapi tidak peduli siapa Anda dan seberapa tinggi status Anda, selama Anda ada dalam daftar yang tercantum oleh pelatih baru, Anda tidak akan tertangkap. Kesombongan minggu ini benar-benar sengit. Secara pribadi, banyak tetua Qin Yun menghela nafas, pemimpin puncak 9 puncak utama Qin Yun telah ditangkap 7 tuan dari Paviliun Nasional ke-16 telah ditangkap olehnya, ada poin pemimpin istana dan wakil istana juga ditangkap. Ini adalah perubahan besar darah. Apa yang mereka pikirkan, leluhur? Seseorang mengerutkan kening. Saya telah dihantam oleh King Yun satu demi satu dalam beberapa hari terakhir. Bukankah ini konsumsi diri dari kekuatan tempur Qin Yunzong? Apa yang kamu tahu? Beberapa tetua mengerang dengan janggut dan mengerang, karena alasan inilah mereka akan memotong ajaran sesat untuk tuan baru, yang tidak sesederhana seperti Li Wei. Saya beruntung menjadi netral di masa lalu, kalau tidak saya akan menjadi salah satu dari mereka. Seseorang diam-diam merasa lega, hari ini Zhou Ao berbeda dari masa lalu. Pada tahun ini, Su telah mengalami terlalu banyak nyawa dan kematian. Itu membuatnya sangat dingin. Terlalu banyak orang berbisik, wilayah perlindungan Gunung Qin Yunzong terus dibuka, dan sejumlah orang terbang, masing-masing dengan momentum yang luar biasa, dan jumlahnya tidak sedikit. Ini adalah orang-orang kuat Yan Huang yang dipilih oleh Hong Cheng Sui terlebih dahulu, dan mereka bersiaga di luar. Sekarang situasi Qin Yunzong stabil, mereka dipindahkan, dan tentu saja mereka harus mengendalikan posisi penting atas nama banyak orang. Di bawah sinar rembulan, Zhou Ao melangkah keluar dari aula utama Qin Yunzong, menghadap ke pegunungan di negeri dongeng ini, menyaksikan sosok pribadi diambil dari segala penjuru, tetapi ekspresinya tenang dan menakutkan dari awal hingga akhir. Mungkin, seperti yang dikatakan oleh para tetua, mereka telah mengalami lebih banyak nyawa dan kematian, dan hati mereka menjadi lebih dingin. Mereka tidak akan pernah memiliki belas kasihan sedikit pun terhadap musuh-musuh lama. Apa yang kamu pikirkan? Ye Chen juga melangkah keluar, dan menyerahkan pot khusus kepada Zhou Ao. Aku hanya memiliki beberapa emosi. Zhou Ao tersenyum dan mengambil termos pinggul. Hidup benar-benar tidak kekal. Hanya beberapa hari yang lalu kami seperti anjing berkabung, tetapi sekarang kami telah menjadi guru telapak tangan Qin Yun yang tertinggi. Perbedaan antara surga dan bumi membuat saya merasa seperti mimpi. Petik 2. Kamu tidak bisa melihat pelangi tanpa hujan atau angin. Ye Chen tersenyum, dunia biksu lebih kejam daripada dunia fana. Ini adalah dunia yang kuat dan hormat, dan peraturannya terlalu dingin. Untuk beberapa saat, aku benar-benar ingin menjadi tukang reparasi yang menghancurkan diri sendiri untuk menjadi seorang manusia. Zhou Ao menyesap anggur dan diam-diam menatap langit yang berbintang. Hidupku tidak perlu terlalu menarik. Pegang tangannya, dan dia sudah tua, jadi biasa itu baik. Petik 2. Yue Chisun, kan? Ye Chen tersenyum. Mendengar nama ini, tubuh Zhou Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Di mata yang kabur, bayangan kabur muncul. Kamu percaya atau tidak? Ye Chen minum dan tertawa santai. Aku tidak tahu. Zhou Ao menggelengkan kepalanya dengan lembut, tapi aku harap ada reinkarnasi. Beri kami waktu. Jika sesuatu terbukti, Anda mungkin dapat melanjutkan perbatasan. Ye Chen tersenyum ke samping. Bisakah kamu? Zhou Ao menatap Ye Chen dengan gembira. Kami butuh waktu. Ye Chen tidak memberikan jawaban yang tegas, dan kata-katanya sangat mendalam. Tetapi bahkan jika itu ambigu, Zhou Ao sangat bersemangat karena ia mungkin benar-benar dapat melanjutkan perbatasan Yuechi Kaoru. Jalan kita masih sangat panjang. Ye Chen menepuk bahu Zhou Ao dengan lembut, lalu berbalik dan memasuki aula. Nak, aku mendapati dirimu akan cukup banyak. Ye Chen baru saja berjalan ke aula utama, dan 3 pas kuno menyeka pedang besi yang duduk di kursi memberi Ye Chen pandangan sekilas, dan kata-katanya dalam-dalam, apakah kamu memainkan kartu emosional? Dengan cara ini, Zhou Ao akan mati untukmu. Apakah kamu tidak mengatakannya dengan sangat buruk? Ye Chen duduk di sebelah Chulinger, pertama menyentuh pipi lembut Chulinger dengan tangan rendah, lalu berkata dengan santai, apakah kamu percaya atau tidak, tapi aku percaya dia bertindak sebagai saudara dan keluarga. Kakak, keluarga. Gu Santong mengangkat alis, bagaimana jika dia benar-benar menentangmu di masa depan? Apakah kamu masih menganggapnya sebagai saudara dan keluarga? Itu dua hal yang berbeda.
Kamu hanya memiliki banyak akal, Gu Santong menjulurkan bibirnya dan mengubur pedang besinya lagi. Percaya atau tidak, Ye Chen mengangkat bahu dan berkata bahwa dia ingin menyentuh pipi Chulinger yang lembut, tetapi didorong oleh ekspresi Chulinger. Aku dengar kamu akan berpartisipasi dalam ulang tahun Tuan Ling Zhen besok. Di sini, Zhong Yan memandang Ye Chen. Bagaimana aku bisa absen dari kesempatan yang semarak ini? Ye Chen memutar lehernya dengan keras. Aku sudah menyiapkan hadiah untuknya sejak lama, dan akan lebih tepat untuk mengirimnya besok. Kalau begitu, bukankah kita perlu mendukungmu untuk mendukung adegan itu? Orang yang tidak berduka menarik telinganya, aku juga suka kesempatan yang hidup. Kamu tidak harus. Ye Chen melambaikan tangannya segera. Tetap dan bantu Zhou Ao mengendalikan King Yun. Adapun Ling Zhen, biarkan aku mengaturnya dengan bebas. Dibutuhkan lebih banyak orang untuk pergi ke sana, kata Zhong Li dengan tergesa-gesa. Saya mendengar bahwa Guru Ling Zhen telah mengundang banyak orang kuat. Dia adalah orang kuat dari generasi yang lebih tua dan selalu memiliki prestise di Nanchu. Seruan itu tidak bisa diremehkan. Orang-orang yang pergi pada dasarnya adalah karakter leluhur. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan dikalahkan dalam kelompok. Petik 2. Tentu saja aku tidak pergi sendiri. Ye Chen tertawa, Yan Huang, Heng Yue dan King Yun dikendalikan. Kekuatan kita belum pernah terjadi sebelumnya, kali ini kita secara alami akan mengubah strategi satu atap kita. Ada banyak, bisakah Anda memiliki sepasukan biksu? Petik 2. Sudah waktunya untuk menggunakan pasukan biksu. Ini bukan strategi yang selalu kamu anjurkan. Gu San melirik Ye Chen. Tetap saja, kamu sudah berniat untuk mengekspos kekuatanmu sendiri. Apakah itu disengaja atau tidak, karena waktunya habis, tidak apa-apa untuk mengeksposnya sedikit. Mulut Ye Chen penuh senyum. Lebih dari 60% kekuatan tempur Nanchu berada di bawah kendali kami. Aku takut memberi burung ah. Petik 2. Itu benar juga. Semua orang berpikir sebentar, itu benar-benar alasannya. Nanchu hari ini, keluarga Qi di Xinjiang Selatan dan keluarga kerajaan di Beichuan dihancurkan. Keluarga Situ di Sishu, keluarga Sangguan di Dongyue, keluarga Beichen, keluarga Dongfang, keluarga Simen, dan keluarga Xiong di Xinjiang Selatan semuanya menyerah kepada Heng Yue Yan Huang. Pada saat ini, bahkan King Yun juga mereka pada dasarnya memegang kendali, dan sekarang mereka benar-benar tidak perlu takut, dan mereka hanya bisa bersaing dengan mereka. Melalui King Yun, yang berikutnya adalah Sekte Zhengyang. Reunifikasi Nanchu hanya sekitar sudut. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam. Dengan penyatuan Nanchu, saya dapat mengambil waktu untuk pergi ke Beichu selama beberapa hari. Jangan lupa meluangkan waktu untuk mengunjungi Dancheng. Zhong Yan mengerang, aku lebih optimis tentang Dancheng daripada King Yun. Ini adalah kebenaran besar. Ye Chen tidak menyangkal. Dancheng secara alami lebih rendah daripada King Yun Sekte daripada kekuatan tempurnya. Orang-orang bergegas maju. Petik 2. Yah, dan Seng. Ada yang berat dalam berbicara. Leluhur Su menghela nafas, jika kita membawa Dancheng juga, kekuatan tempur kita akan sangat kuat. Pikirkan itu. Pergi ke Dancheng ketika semuanya sudah selesai di sini. Ye Chen berdiri dengan pinggang malas. Aku juga harus memberikan hadiah kepada Ling Zhen. Ling Zhen seharusnya senang melihatnya. Saat dia berkata, dia melangkah keluar dari aula, dan suara jangkrik kembali setelahnya, awasi King Yun. Jangan biarkan siapapun keluar kecuali kita, dan jangan biarkan siapapun masuk. Chapter 756. Kenapa tangkap aku? Kenapa kamu tangkap aku? Aku pemilik puncak King Tian Peak. Aku ingin melihat dan mengajar, kejahatan apa yang telah aku lakukan. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah wakil dari aula keempat, mengapa kamu menangkapku? King Yunzong di malam hari penuh dengan suara-suara seperti itu, melolong, kabut, dan ketakutan menyelimuti seluruh pegunungan di sekitarnya, dan semuanya masih berlangsung. Pada saat ini, Ye Chen sudah berada di luar King Yunzong. Melihat dengan tenang pada King Yunzong, suasana hatinya tidak bisa dijelaskan rumit. Sebagai pengunjung, ia juga memahami keadaan pikiran Zhou Ao, dan guru yang baru diangkat itu mengajarkan tangan mana yang tidak berlumuran darah. Dia tidak akan benar-benar mengerti sampai dia berdiri di ketinggian itu, bukan karena mereka terlalu dingin, tetapi karena dunia terlalu kejam. Akhirnya, melirik King Yun, dia segera berbalik dan terbang menuju pusat Nanchu. Malam itu gelap, dan bentuknya seperti pelangi emas, dan cerah di bawah langit malam yang gelap. Dia tidak tahu kapan dia berhenti di pegunungan, dan kemudian memeluk dadanya dengan kedua tangan, dan memandangi kekosongan di belakangnya dengan minat. Aku berkata, Selir, kau adalah ahli keterampilan tersembunyi. Kata-kata itu jatuh, sebuah bayangan muncul di malam yang gelap, dan itu adalah Chulinger yang melihat lebih dekat. Pertama, dia tersenyum seperti seorang gadis kecil. Kemudian dia melompat ke sisi Ye Chen dan melangkah maju untuk memegang lengan Ye Chen. Mereka berkata kamu akan memberikan hadiah kepada orang lain, dan aku akan makan denganmu. Yan Fan, Ye Chen tidak bisa menahan geli ketika dia mendengar dua kata ini. Bawa aku, oke. Chulinger benar-benar terlihat seperti gadis kecil yang tidak bersalah,
terus-menerus mengguncang lengan Ye Chen, menatap Ye Chen dengan mata besar yang berkedip-kedip, dan ada harapan di matanya yang indah. Kamu semua ada di sini, tidak bisakah kamu membawamu? Ye Chen berkata, menggerakkan tangannya di dada Chu Linger, lalu berbalik dan pergi, masih memegang benda merah muda di tangannya. Dengan hati-hati tiba-tiba, itu berubah menjadi korset, dan sambil berjalan, dia masih mencium korset di depan hidungnya. Wow, benar-benar aroma. Ye Chen, pipi Chu Linger memerah, menginjak kakinya, dan mengejarnya dengan cemas. Ini adalah banyak gunung, semua berlama-lama di bawah aura-aura, seperti negeri dongeng di bumi. Di kedalaman pegunungan, ada aula yang ditangguhkan, yang tambal sulam dan megah di depan aula, ada dua monumen batu besar, yang masing-masing diukir dengan 4 karakter besar, Tian Di Zengqi, Hao berlari selamanya. Ini adalah Nanchu Zengqi Hall. Dikatakan bahwa asal-usul kuil Zengqi tidak kecil. Menurut legenda, ayah pendiri mereka Mo Xuan lebih tua dari Kaisar Chu. Ketika kuil Zengqi didirikan, tanah yang luas ini tidak disebut Dachu. Ia memiliki sejarah panjang. Kuil kebenaran tahun ini juga merupakan raksasa besar di wilayah ini. Tentu saja, ini adalah dunia yang kacau. Dari era kacau Chu ke penyatuan pertama tanah oleh Kaisar Chu, tahun-tahun tanpa akhir, Zengqi Dian terlibat dalam perselisihan lebih dari sekali, dan secara bertahap menurun konstan asteris, setelah raksasa-raksasa secara bertahap memudar dari cincin sejarah. Sejak didirikan, kuil kebenaran telah berpegang teguh pada tujuan menghilangkan perwalian iblis, dan selalu disebut perwujudan keadilan. Dimanapun ada tempat di mana jalan sihir dipenuhi, akan ada orang-orang dari kuil kebenaran. Karena inilah kekuatan dari kuil kebenaran. Meskipun mereka tidak sebagus 3 sekte Nanchu, daya tarik mereka pada umumnya tidak kuat, karena tidak ada kekurangan keadilan di dunia ini, dan ada lebih banyak orang yang memiliki penampilan keadilan yang benar sendiri. Namun, dengan perubahan tahun-tahun itu, apa yang disebut perwalian iblis, yang disebut kebenaran dan iblis, dan apa yang disebut kebenaran saleh terus-menerus mengubah selera mereka, karena kebesaran dan lambang keadilan mereka telah menyembunyikan keburukan dan kedamaian batin mereka. Ambisi, di bawah keputusan lurus mereka, saya tidak tahu berapa banyak mayat hidup mati secara tidak adil. Hari ini, Istana Zengqi adalah kota yang ramai, karena hari ini adalah ulang tahun ke-600 tahun dari semangat sejati Tuan Zengzeng. Memalingkan muka, ada terlalu banyak orang dalam kelompok 3 atau 5. Pada dasarnya, mereka semua adalah pihak, dan masing-masing bukan generasi di mana-mana. Tidak hanya Nanchu, tetapi juga Beichu. Belum pernah terjadi sebelumnya. Di Yun Mountain Tianyuan ada di sini. Yin Yang, keluarga Chuyin dan Yang Utara, ada di sini. Menggantung Junyuan ada di sini. Dengan teriakan nyaring, semua sosok datang ke langit, dan mereka jatuh keluar dari aula kebenaran. Rao adalah leluhur mereka yang tidak berani terbang di udara di aula kebenaran. Sedikit kesopanan, tidak ada rasa hormat. Karena di sini untuk berharap panjang umur, tentu saja mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong, dan tembakan orang-orang ini bukan kemurahan hati biasa, atau ramuan, atau alat spiritual, atau file, yang masing-masing tidak bicara tentang hal sederhana itu. Teman-teman yang terkasih, tolong. Orang-orang Zengqi Dian juga kandang yang sangat panas. Su menaruh perhatian besar pada masalah ini. Bahkan orang-orang yang menyambut mereka semua berada di surga ke-8 langit, dan kemudian melihat hadiah ulang tahun yang dikirim oleh mereka. Sudah ditumpuk menjadi gunung, karena ada terlalu banyak orang yang datang ke sini. Diperkirakan secara konservatif bahwa lebih dari 60% pasukan Dachu telah dikirim untuk menunjukkan seberapa kuat pengaruh Ling Zhen. Pada saat ini, bagian depan aula sudah penuh dengan jamuan anggur. Jumlahnya tidak biasa. Setiap meja penuh dengan makanan lezat. Setiap meja juga penuh dengan orang. Maha Guru Lao Shou duduk di posisi paling sentral di dalam. Angin peri adalah tulang dalam, dengan napas santai, dan dia kadang-kadang akan mencubit janggutnya dengan lembut. Orang-orang yang datang untuk berharap dia lama hormat dan membuatnya sadar. Dia berkibar karena dia menikmati perasaan bahwa orang lain menatapnya. Pemimpin adalah pendahulu lama yang dihormati, sangat mulia, dan tidak jatuh ke dalam identitasnya. Yaitu, Tuhan adalah perwujudan keadilan. Aku benar-benar tersanjung ketika aku bisa diundang. Sejak saat itu, semua suara pujian yang memuji-muji datang dari segala arah, tetapi mereka semua dibawa ke telinga oleh Maha Guru Ling Zhen, sehingga dia, yang sudah tinggi di atasnya, melonjak. Penatua King Yun Zong Yun Xing tiba. Suara lain diingat dalam argumen, sehingga banyak orang melihat ke masa lalu. King Yun Zong bukan kekuatan biasa, tetapi itu adalah salah satu dari 3 sekte Nanchu, meskipun hari ini menderita bukan pukulan kecil, tetapi kekuatan umumnya masih belum kuat. Kata-kata belum berakhir, pintu masuk aula Zengqi, Yun King, mengenakan jubah ungu, perlahan-lahan masuk, dan dia berada di posisi tinggi dalam perhatian. Heng Yue Zong Heng Yue ada di sini. Segera, teriakan nyaring terdengar lagi, membiarkan mereka yang melihat Yun Xing menatap orang asli Heng Yue. Leluhur Heng Yue juga ada di sini. Seseorang berkata dengan terkejut, mengenai diskusi kuartet, orang asli Heng Yue tetap tidak pernah terdengar,
tetapi melirik Master Ling Zhen yang duduk jauh, dan ada sinar cahaya dingin di matanya. Itu di sini untuk berharap Anda berumur panjang, tetapi tujuan sebenarnya lebih dari itu. Tuan Divisi ke-9 dari Sekte Zhengyang, Jining Xuang, tiba. Kemudian, sebuah teriakan nyaring terdengar, sehingga mereka yang pergi untuk melihat lelaki asli Heng Yue melihat ke pintu masuk Zhengqidian. Di sana, seorang Qian Ying perlahan-lahan masuk, terjalin dengan Shen Xia ini, terselubung di bawah Shen Hua, bahkan seuntai rambut diwarnai dengan kilap, sejalan dengan wajahnya yang tiada taranya, benar-benar dan gaya duniawi, sama seperti 9 peri surgawi. Zheng Yangzong sebenarnya mengirim Jining Xuang. Terlalu banyak orang berbisik secara pribadi. Tuan Divisi ke-9 dari Sekte Zhengyang, Nyonya Suci dari Sekte Zhengyang. Tampaknya dia akan menjadi pemimpin selanjutnya dari Sekte Zhengyang jika dia tidak membutuhkannya. Junior ini yang datang mungkin tidak lama, dan dia akan menjadi wanita paling kuat di Dacu. Sambil memegang kekuatan 9 istana di Zhengyang, tanyakan sisi Dacu mana yang sebanding. Aku tidak tahu apa yang terjadi, dan melihat dia membuatku secara tidak sadar memikirkan seseorang, Ye Chen. Seseorang menyentuh dagunya. Bukan hanya kamu, aku juga. Seseorang menghela nafas. Tubuh misterius, legenda yang tak terkalahkan, dia adalah orang pertama yang memecahkan legenda. Dia adalah mantan kekasih tubuh misterius, dan hari ini apapun yang terjadi, rasanya seperti lelucon, dan aneh untuk diikat oleh mantan kekasih untuk uang tebusan. Ketika datang ke Ye Chen, kemana anak itu pergi? Seseorang berkata, tidak lupa melirik pria sejati Heng Yue yang sedang bersantai dengan Master Ling Zhen, kekacauan di Changyuan kuno, dan Heng Yue mengajar Yin Ziping dia dikalahkan oleh Ye Chen, dan juga dibawa pergi. Sejauh ini, tidak ada berita tentang Ye Chen dan Yin Ziping. Jika Anda memikirkannya, ada suasana aneh di kegelapan. Heng Yue masih ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Sepertinya Yin Ziping telah diselamatkan. Dengarkan kamu, Ye Chen telah dihancurkan oleh mereka. Dalam diskusi, dan di bawah sorotan, Jining Xuanglian melangkah dengan ringan, tidak terburu-buru, penampilannya sama acuh seperti sebelumnya, dan tidak ada emosi yang terungkap di matanya yang indah, seolah-olah gangguan di dunia ini tidak akan membuat suasana hatinya sedikit riak. Namun, perlu disebutkan bahwa matanya terhadap Guru Ling Zhen sedikit berbeda, sama seperti orang-orang nyata Heng Yu, dan matanya memancarkan sinar cahaya di matanya. Setahun yang lalu, itu adalah pria bertangan tinggi dan sopan mengumumkan kematiannya. Tuan Istana haus darah jatuh cinta pada orang-orang yang naif. Dalam diskusi itu, lelaki yang menerima tamu berteriak lagi. Segera, mata semua orang sekali lagi melihat pintu masuk Zhengqidian. Seorang lelaki tua berjubah darah perlahan-lahan masuk, darahnya mengamuk, sepasang mata dingin membuat orang tidak berani melihat langsung, kuat momentum tersebut membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Bagi mereka yang datang ke kuil Bloodthirsty, orang-orang yang hadir tidak terkejut, mereka terkejut bahwa kuil Bloodthirsty datang jauh untuk merayakan ulang tahun mereka dan bahkan mengirim seorang guru kuil. Segera, semua orang yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka duduk satu demi satu, dan tidak ada yang datang setelah mereka naif. Pada saat ini, Tuan Ling Zhen juga bangkit, melihat sekeliling keempat sisinya, dan melengkungkan tangannya terlebih dahulu, lalu tersenyum sedikit. Terima kasih atas wajahmu. Ling Zhen merasa sangat tersanjung, aku tidak terhibur, dan aku menantikan Haihan. Tuhan sopan. Maka pesta ulang tahun dimulai. Dengan lambaian tangan Tuan Ling Zhen, seorang peri menari dari langit. Tuan, saya berharap umur panjang. Segera, seorang pemuda dengan pakaian putih keluar, pertama memberi hormat dengan hormat kepada Tuan Ling Zhen, dan kemudian memegang kotak giok di tangannya. Ini Nightwear mencari darah 9 hari yang hanya ditemukan di Dacu. 9 hari ginseng darah. Setelah mendengar namanya, ada keributan di tempat kejadian, dan mata semua lelaki tua, termasuk manusia yang tidak bersalah, bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Tidak heran mereka begitu, memandu ginseng darah 9 hari itu terlalu berharga. Hampir punah di Dacu. Ini adalah obat anti langit yang melengkapi Shou Yuan. Untuk biksu tua yang akan mengakhiri Shou Yuan, seperti obat mujarab itu tidak ternilai harganya. Yang Yun, ini adalah darahnya. Terlalu banyak orang diam-diam mencibir pada pemuda berkulit putih itu. Dia adalah murid ketiga Yang Yun. Dia begitu murah hati, bukankah hanya karena ketekunannya? Yuner memiliki hati. Melihat pada Ling Zhen Master lagi, melihat darah 9 hari Ling Shen, itu memang sebuah senyuman, dan itu sangat menyentuh hati terhadap hadiah ulang tahun Yang Yun. Tuan, saya berharap Anda hidup abadi. Sama seperti Yang Yun diam-diam menyembunyikan kegembiraannya, seorang pemuda berkulit hitam keluar, dan Liao Yang, murid kedua Ling Zhen, juga menaruh kotak giok di tangannya. Ini adalah lotus salju berwarna-warni yang ditemukan murid itu di seluruh dunia. 7. Snowdrops es berwarna-warni. Setelah mendengar nama ini, ada keributan di tempat kejadian. Mata sekelompok orang tua semua mengalihkan pandangan mereka dari darah 9 hari Yang Yun, Ling Shen ke Colorful Ice Snowdrops.
Untuk mengatakan bahwa dua hal ini bisa menjadi mereka hampir punah ramuan anti-celestial, tetapi perlu disebutkan bahwa kemanjuran referensi roh darah 9 hari lebih buruk daripada lotus salju berwarna-warni es. Biaya darah di bawah Liao yang tidak kecil. Teratai salju berwarna-warni, anak ini benar-benar berani mengambilnya. Ini gila. Dalam diskusi, Yang Yun, yang masih gembira pada saat terakhir, langsung menjadi suram pada saat ini, dan pada ulang tahun ini, ia telah dibandingkan dengan Liao Yang. Lawan aku, kamu masih jauh. Untuk kulit muram Yang Yun, Liao yang meliriknya dengan tatapan samar, dan ada senyum yang disebut main-main di sudut mulutnya. Bakti anak Yanger sangat memuaskan gurunya. Tuan Lingzhen dengan lembut menggosok janggutnya dan tersenyum lagi. Setelah mencari selama bertahun-tahun, dia tidak menemukan lotus salju berwarna-warni. Tidak disangka dia melihatnya di sini. Sangat, Tuan, semoga panjang umurmu dengan langit. Segera, suara itu terdengar, dan Huang Su, murid besar Lingzhen, berjalan keluar, pertama-tama memandang Yang Yun dan Liao Yang dengan jijik, dan sekali lagi kotak batu giok dipegang di tangannya. Ini adalah ciptaan indah yang hanya ditemukan setelah setengah dari pengorbanan baju zirah, dan itu didedikasikan untuk Tuan. Menciptakan, penciptaan sangat indah. Kata-kata Huang Su hanya jatuh, dan hampir setengah dari orang yang hadir berdiri, termasuk Tuan Lingzhen. Semua mata tertuju pada tangan Huang Su tanpa kecuali. Pada kertas kotak giok, tampaknya melalui kotak batu giok, ada rumput indah yang jernih dan mengandung esensi yang luar biasa. Kekayaan yang sangat indah, tetapi kekayaan yang luar biasa. Terlalu banyak orang yang tergesa-gesa, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Jika bukan kuil kebenaran di sini, saya khawatir mereka akan bergegas untuk merebutnya. Menurut legenda, nasib baik telah mengalami darah Daluo Jinxian. Bukan hanya semacam obat anti-celestial, tetapi juga mengandung jalan bagi beku itu. Bagi para beku, itu adalah hal yang anti-alami. Gembira, dibandingkan dengan ciptaan yang sangat indah ini, ginseng darah 9 hari Yang Yun dan lotus salju berwarna-warni Liao yang terlalu jauh. Ada terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan nafas, Huang Su benar-benar gila. Apa yang kamu tahu, jika ada orang yang membuat roh itu benar-benar bahagia, dia mungkin akan menjadi penguasa kuil yang benar di masa depan. Jika dia ingin memberi kembali, dia tidak dapat melakukannya tanpa darah, tetapi sekarang tampaknya darah itu cukup besar. Oke, bagus. Dalam suara seruan, Tuan Lingzhen telah meninggalkan Sitai dan secara pribadi mengambil kekayaan yang luar biasa. Emosi itu bukan kegembiraan biasa. Melihat bahwa ini benar pada Tuan Ling, wajah Yang Yun dan Liao yang pada umumnya tidak suram. Huang Su melirik mereka berdua, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum lucu, seolah mengatakan, hanya kamu, juga ingin bersainglah dengan saya untuk gelar Tuan Kuil. Saya mendengar bahwa ada sesuatu untuk dimakan di sini hari ini, saya tidak tahu apakah saya kenyang atau tidak. Ketika semua orang menatap penciptaan yang indah itu, sebuah suara lucu datang dari luar aula kebenaran, dan semua orang terkejut. Bang, bang, bang. Sebelum kata-kata itu jatuh, suara debaran itu berdering, perlahan dan berirama. Mendengarkan dengan seksama, itu adalah suara berjalan, dan tubuh Su begitu berat sehingga kekosongan tempat dia melangkah menggedor. Dalam sorotan, seorang pria muda dengan tubuh tegak muncul di langit, langkahnya mantap dan kuat, rambut hitamnya berkibar dan menari, matanya seperti bintang, wajahnya tajam dan bersudut, dan dahinya terukir di dahinya. Hal utama bukan ini, tapi dia memegang sesuatu yang sangat mencolok di tangannya, peti mati. Chapter 757. Ye Chen. Melihat Ye Chen, semua orang yang hadir, termasuk Tuan Lingzhen, tiba-tiba berdiri, dan semua mata menatap Ye Chen tanpa kecuali. Kenapa dia ada di sini? Dengan segera, kejutan terdengar, dan pemandangan itu meledak. Mengapa anak ini masih hidup? Yin Xiping. Seseorang menggaruk kepalanya dan tanpa sadar menatap orang asli Heng Yue yang asli, tetapi setelah melihat bahwa orang asli Heng Yue begitu tenang, mereka menggaruk kepalanya tanpa sadar lagi, sama sekali tidak gugup, sepertinya mereka telah diselamatkan. Hal yang paling mengejutkanku adalah keberanian Ye Chen juga gemuk. Seseorang berkata dengan setrum, dan dia tidak lupa untuk melihat sekeliling, dan matanya masih tertuju pada Jining Xuang, Yun King, orang asli Heng Yue. Mereka sekilas dia berkata, orang-orang di sini, lebih dari 90% dari mereka ingin membunuhnya. Kemarilah, bawa peti mati, apakah kamu ingin menjadi orang yang tidak patuh hukum? Dalam argumen, Heng Yue orang yang sebenarnya menggosok alisnya secara tidak sadar. Meskipun dia berencana untuk menyelesaikan semuanya lebih awal, pendekatan Ye Chen masih membuatnya agak tidak responsif dan membawanya. Peti mati datang dan memaksa saudara laki-laki saya. Bahkan tidak mau pergi kali ini. Dibandingkan dengan orang-orang asli Heng Yue, Yun Xingqing Yunzong adalah wajah yang penuh dengan cahaya yang ganas. Sepertinya ada di sini untuk menonton pertunjukan besar. Naif-naif tersenyum, dan ada secercah cahaya di matanya. Itu terlalu ya. Tidak jauh, Jining Xuang bergumam, dan mata Yu Shou yang kencang dan acuh tak acuh masih muncul dengan khawatir. Bunuh,
Bunuh, bunuh. Melihat pada Ling Zhen Master lagi, wajahnya telah berubah dari wajah lucu sebelumnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di mana ini? Ini adalah kuil kebenaran. Hari apa hari ini? Hari ini hari ke-6-nya. Ulang tahun yang berumur 100 tahun, orang yang selalu ingin dibunuhnya, orang yang selalu didefinisikannya sebagai setan, datang hari ini dengan peti mati, ini telanjang, wajah telanjang, ini merah, adegan pemukulan telanjang. Bang! Dalam debat, Ye Chen membanting peti mati di tanah, menghentikan semua debat di antara hadirin. Apakah ada yang menerimaku? Melihat sepasang mata itu, Ye Chen berpura-pura bingung, mengatakan bahwa dia tidak lupa menembakkan peti mati yang berdiri di sampingnya. Aku datang dengan hadiah ulang tahun. Begitu kata ini keluar, wajah hadirin berkedut. Apakah Anda di sini untuk memberikan hadiah ulang tahun? Niatmu ada di sini untuk membuat masalah. Pernahkah Anda melihat hadiah untuk peti mati? Ini juga menunjukkan bahwa manusia dan hewan tidak berbahaya. Pelacur, benar-benar pelacur besar yang tak tahu malu. Ling Zhen, hadiah ulang tahunku, apakah kamu masih menyukainya? Ye Chen memandang Ling Zhen dengan minat dari suara omelan itu. Ye Chen. Detik berikutnya, Zheng Qidian menyuarakan kemarahan besar dari Tuan Ling Zhen, paksaan yang kuat dari langit dan bumi sedang booming. Kamu iblis, di perayaan ulang tahun Tuhan begitu sombong, itu benar-benar keji. Sebelum Lord Ling Zhen mengambil tindakan apapun, seseorang tidak sabar untuk rajin. Itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah ungu, tetapi seorang yang kuat yang sudah lama berdiri. Atau, biksu di puncak dunia nyata. Hah. Kemudian, lolongan pedang berdering, dan pria tua berjubah ungu menembus lubang Chang Hong melalui kekosongan untuk menekan hati Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen mengangkat alisnya, seringai melintas di sudut mulutnya, dan alam sok langit Lao Su tidak dipukuli. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk membiarkanmu membunuhku? Di bawah perhatian semua orang, pria tua berjubah ungu itu kurang dari setengah mil jauhnya dari alis Ye Chen, dan Ye Chen samar-samar bisa melihat cahaya di mata pria itu. Namun, dalam imajinasi, tragedi menusuk jantung Ye Chen Mei tidak terjadi. Ketika pria tua berjubah ungu membunuh pedang hanya 1 inci darinya, dia mendorong ke samping dan dengan mudah lolos dari pedangnya. Kisah itu dikalahkan, lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba murung, dan mundur dengan tajam. Kamu masih ingin pergi ketika aku di sini, bagaimana bisa begitu mudah? Suara dingin Ye Chen Yu mengingatkannya bahwa pria tua berjubah ungu yang akan menarik kembali saat terakhir ditangkap olehnya. Hah! Dengan percikan darah, dan hai, pena tua jubah ungu, ditembus oleh Ye Chen di tempat, dan seluruh perbaikan benar-benar dihilangkan. Ah! Jeritan berteriak tiba-tiba terdengar. Pada detik sebelumnya, dia memiliki momentum untuk mengancam untuk menghancurkan pria tua jubah ungu Ye Chen. Detik ini menjadi limbah langsung. Sangat kuat. Di sini, terlalu banyak wajah orang berubah pada saat yang sama, tetapi ia adalah orang yang kuat di puncak dunia yang kosong. Hanya 1 langkah lagi bisa bertanya pada Ding Zun Tianjing, tapi dia tidak bisa berjalan melewati putaran di tangan Ye Chen. Seberapa kuatkah Ye Chen? Ah! Dalam kengerian itu, lelaki tua berjubah ungu itu masih menjerit-jerit. Dia mencukur rambutnya, perut bagian bawah dan darahnya mengalir di seluruh tubuh, dan seluruh lelaki itu meraung dan meraung seperti anjing gila. Niat awalnya adalah untuk rajin, dan dia tahu betapa kuatnya Ye Chen, saya bahkan tidak berpikir untuk membunuh Ye Chen. Semua ini adalah untuk dilihat Master Ling Zhen. Dia ingin mencapai puncaknya dan kemudian mundur. Dia tidak pernah berharap untuk memiliki putaran di tangan Ye Chen. Tidak berdiri. Ye Chen, brengsek. Berpikir tentang kultivasi dirinya dihapuskan, lelaki tua berjubah ungu itu meraung dengan liar. Dalam analisis terakhir, dia masih tidak bisa menerima kenyataan kejam ini, dia adalah kekuatan besar. Sekarang setelah dia dihapuskan, dia benar-benar sia-sia, dan tidak mungkin baginya untuk tahu seperti apa dia nantinya. Bisakah ini menyalahkanku? Ye Chen merentangkan tangannya dan memandangi lelaki tua itu dengan warna ungu dengan polos, begitu banyak orang baik-baik saja. Bunuh, bunuh. Jubah ungu tua penuh darah itu merah, dan bergegas ke Ye Chen. Lao Su tidak tertarik padamu. Ye Chen bahkan tidak melihat pria tua dengan pakaian ungu, dan menepuknya dengan santai. Pria tua dengan pakaian ungu yang baru saja melemparkannya ditekan oleh telapak tangannya. Ah! Jeritan pria tua berbaju ungu itu menjerit, tetapi berlutut di tanah dengan 1 telapak tangan tidak bisa bergerak. Mungkin saat itulah dia benar-benar merasa menyesal, apakah dia harus menjadi burung pertama yang menyesal, atau untuk memprovokasi Ye Chen, bintang jahat, tetapi pada akhirnya itu adalah akhir yang menyedihkan. Semuanya hilang. Dia memukulku lebih dulu. Di sini, Ye Chen menatap polos ke kerumunan. Oke, bagus. Tuan Ling Zhen tersenyum dengan marah, dengan senyum yang menyeringai. Melihat ini, tidak peduli apakah itu orang-orang dari kuil Zhengqi atau orang-orang yang datang untuk beribadah, mereka semua meledak dengan ngeri. Saat ini, ada Mahaguru realitas spiritual. Ini adalah kuil Zhengzheng. Ada begitu banyak orang tanpa alasan. Takut, aku akan menunggu biksu yang layak untuk sihir iblis hari ini. Segera,
Seseorang menghela nafas. Setelah bunyi pertama, orang-orang merespons ke segala arah, dan bunyi minum membengkak menjadi gelombang, membentuk gelombang dan mengguncang bumi. Melihat ini, Ye Chen tersenyum tipis, dan rambut hitam panjangnya berubah menjadi merah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan seluruh tubuh juga membengkak dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ada juga pola ajaib di alis. Ketika dia keluar, momentumnya naik ke titik tertinggi dalam sekejap. Dalam bentuk ini, dia tampak seperti Raja Iblis yang nyata. Iblis, aku akan berjalan ke langit hari ini. Melihat ini, gelombang minum menenggelamkan Ye Chen di tempat, semua kemarahan dipenuhi dengan keadilan, semua keadilan penuh duka, dan masing-masing membunuh, dan aku tidak tahu bahwa Ye Chen benar-benar memiliki sesuatu dengan mereka ini seperti membunuh ayam. Aku iblis, bagaimana kamu bisa membantuku? Ye Chen memutar lehernya dengan keras, wajahnya menyenangkan. Chapter 758. Boom, karena kata-kata Ye Chen, seluruh dunia Zengqidian membuat ledakan. Ling Zhen, sebuah pertanyaan setahun yang lalu, sekarang aku ingin bertanya lagi. Ye Chen masih memutar lehernya dengan nyaman. Apa yang positif, apa itu sihir? Aku benar, kaulah iblisnya. Mata Lord Ling Zhen penuh dengan kebenaran, dan suara dingin dan berbisik langsung terdengar di langit dan bumi, dengan keagungan tertinggi, dan tidak ada yang diizinkan untuk memberontak. Iblis adalah iblis, dan kamu tidak akan pernah bisa mengubahnya. Begitu kata-kata Tuan Ling Zhen jatuh, gelombang teriakan tampaknya menyatu menjadi lautan, menenggelamkan sosok kurus Ye Chen di tempat. Tuhan memiliki kebajikan yang baik, mari kita mencabutnya. Maafkan kamu karena tidak mati. Di tengah diskusi, suara keras dan agung Tuan Ling Zhen terdengar lagi. Dia berdiri di langit seperti resolusi tinggi. Wasit, seolah-olah kata-katanya tidak boleh memberontak. Iblis, mengalahkan diri sendiri, memaafkanmu karena tidak mati. Kata Ling Zhen membangkitkan ribuan lapisan ombak, dan itu adalah suara minum seperti air pasang. Hari ini, pemandangannya sangat mirip dengan setahun yang lalu. Masih seorang lelaki yang sombong dan sopan, dan sosok Ye Chen masih sangat tipis. Dunia ini masih merupakan dunia hitam putih. Aku tidak tahu kenapa, aku benar-benar suka melihat wajahmu. Demi langit, Ye Chen masih memutar lehernya dengan sangat nyaman, dan dia memasuki jalan ajaib. Dia terlihat sedikit aneh, terutama pasangan yang berlumuran darah. Mata Light, menatap dengan seksama, mungkin masih melihat darah mayat, orang tidak berani melihat secara langsung. Boom, begitu kata-katanya jatuh, kekosongan timur Zengqi Hall runtuh. Segera, 4 sosok yang luar biasa dan pasangan bayangan terbunuh. Lihatlah lebih dekat. Mereka adalah 4 alam semu langit dari Chu Lingyu, leluhur keluarga Simen, leluhur keluarga Bei Chen, jubah hitam, dan lotus merah. Binatang roh yang tak berujung meraung. Di setiap binatang roh, ada sosok, mengenakan baju perang, memegang pedang pembunuh di tangannya, dan sepotong hancur hitam, seperti gelombang, menjerit di kekosongan. Boom, segera, kekosongan barat terputus dengan satu pedang, dan Tao Shen Hong segera menembak, mengubahnya menjadi 2 angka. Pandangan yang lebih dekat adalah 4 surga kuasi dari Jingjiang, Fengzi, Baiyi, dan leluhur dari timur. Di belakang mereka, awan bergulung, membawa sosok seperti manusia, masing-masing bersinar dengan cahaya, masing-masing dengan kekuatan pembunuh. Boom, kekosongan di selatan runtuh, dan keempat sosok itu ditembak tanpa pandang bulu. Lihatlah lebih dekat, tetapi ada 2 leluhur, Situ Longshan, leluhur keluarga Xiong, dan keluarga Sangguan. Di belakang mereka, kereta yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kehampaan. Sekarang, di setiap kereta, ada puluhan tokoh, masing-masing memegang tombak perang, dengan momentum besar. Bunuh. Kekosongan utara terbelah oleh telapak tangan, dan 2 sosok bergegas keluar satu persatu. Perhatikan lebih dekat. Mereka adalah Zhong Jiang, leluhur Tianzong, Long Yi dan Long Wu. Di belakang mereka, Wan Jian bersenandung, seperti hujan pedang secara umum, pada setiap pedang terbang, ada sosok yang berdiri, masing-masing dengan momentum yang luar biasa. Boom, bang, bergemuruh, langit menderu, gempa bumi bergetar, dan seluruh dunia tampak terbalik. Melihat langit dan bumi dari kejauhan, sisi rapi pasukan kuartet ditutupi dengan bumi dan langit seperti karpet hitam, dan seluruh balai Zengqi dikelilingi oleh air. Momentumnya terlalu kuat, sehingga aula Zengqi dikelilingi oleh pegunungan, istana runtuh pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Ini, melihat tentara biarawan hitam yang menekan kuartet, mereka yang bersiap untuk mengepung Ye Chen sedetik yang lalu menjadi pucat, dan banyak orang sudah mundur secara tidak sadar. 1 langkah. Di mana tentara para beku? Seseorang menggelengkan bibirnya, mungkin dia bahkan tidak menemukan dirinya berbicara dengan nada bergetar. Ini, ada apa? Terlalu banyak orang yang tidak bisa menahan tubuh mereka, karena ada terlalu banyak orang yang datang. Ini bukan beberapa ribu atau ratusan. Ini adalah pasukan nyata para beku. Selain 3 sekte Nanchu, ada pasukan biksu yang sangat kuat yang disembunyikan.
Hal ini harus dilaporkan kepada guru kuil sesegera mungkin, dan informasinya benar-benar salah. Di kursi, wajah orang yang tidak bersalah tiba-tiba bermartabat, jika bukan karena matanya sendiri dia tidak bisa mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Tidak jauh, Yun King memandang Su Tian dengan wajah yang luar biasa. Di mana nancu pasukan biksu yang begitu besar? Dibandingkan dengan mereka, Jining Suang, yang perlahan-lahan bangkit, sedikit mengernyit, pertama-tama melirik orang yang tidak bersalah dan Yun Xing, dan akhirnya jatuh ke orang asli Heng Yue asli yang masih duduk di sana minum. Dibandingkan dengan Yun King dan Devourer, dia sangat tenang dari awal hingga akhir. Apa yang terjadi? Gumam Jining Suang, menatap Ye Chen, yang masih berdiri di langit. Ye Chen, kamu berasal dari mana sebenarnya dan siapa jati dirimu yang sebenarnya? Mari kita lihat Master Ling Zhen, di mana seluruh orang juga terpana. Wajahnya tampak luar biasa, matanya disorot dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan pupilnya menyusut ke ukuran ujung jarum dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jika pasukan besar biksu ini tidak muncul, dia tidak akan tahu bahwa kuil Zengqi telah dikepung, dan bahkan tidak tahu bahwa Nancu telah menyembunyikan kekuatan teroris sedemikian rupa sehingga tidak lemah dalam salah satu dari 3 kasus. Siapa dia? Wajah Ling Zhen tiba-tiba berubah, wajahnya menjadi sedikit pucat dan menatap Ye Chen. Sekarang semua orang bodoh dapat melihat bahwa biksu besar ini dipimpin oleh Ye Chen. Untuk sementara, Tuan Ling Zeng memiliki perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketakutan. Dia harus takut, bagaimana mungkin dia tidak takut, ini adalah biksu. Kekuatan tempur keseluruhan tidak lagi berada di bawah sekte Zhengyang. Kekuatan sebesar itu akan menghancurkan kuil Zengqi, yang tidak akan digunakan selama setengah jam. Bahkan dia seperti ini, apalagi yang lain, beberapa orang lemah sudah berdiri diam, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara, dan tidak ada jejak darah di wajahnya. Jadi, sekarang aku ingin tahu siapa yang benar dan siapa iblis itu. Dengan ngeri, suara nakal dan lucu Ye Chen berkeliaran tanpa batas antara langit dan bumi. Kamu iblis. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan atau karena sesuatu yang lain. Seorang penatua Zengqi Dian yang berwajah pucat berteriak keras, masih terlihat saleh, tetapi masih ada ketakutan yang tidak bisa ditutupi. Orang ini mengingatkan saya, setelah saya jatuh pada waktu itu dia memberi saya banyak pedang. Ye Chen menunjuk ke penatua yang baru saja berbicara. Oh, aku melakukan pekerjaan ini. Segera, tawa samar terdengar, barang Long Yi telah menyingsingkan lengan bajunya. Hal ini tidak mungkin tampaku, Long Wu menyentuh kepala botaknya yang besar dan memperlihatkan 2 deretan gigi putih. Kedua orang itu tampak seperti Buddha yang berbelas kasih, tetapi senyumnya begitu menakutkan. Kamu kurang membuatku takut. Mendengar kata-kata Ye Chen dan Long Yi, para tetua Zengqi Dian menggigil keras. Berbicara, dia tidak lupa untuk pindah tanpa sadar ke Lord Ling Zhen. Apa yang bisa dilihat adalah matanya penuh ketakutan. Meskipun dia tidak akrab dengan Ye Chen, dia tahu sifatnya dan memperlakukan musuh. Dia selalu mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Bukan lelucon. Ye Chen mengabaikannya secara langsung, tetapi memandang orang lain dengan minat, dan mengajukan pertanyaan yang sama, aku ingin tahu siapa sebenarnya setan sekarang. Tentu saja, kata-katanya berkibar bola-balik antara langit dan bumi selama 3 atau 5 kali, tetapi tidak ada yang berbicara, matanya penuh ketakutan dan tubuhnya bergetar, dan dia ingin melarikan diri sesegera mungkin. Langit dan bumi, pada saat ini, menjadi sangat sunyi, tetapi mereka juga sangat tertekan, dan bahkan udara tampak membeku. Apakah ada yang menjawab? Ye Chen tersenyum tipis, memandang sekeliling ke langit, dengan cahaya magis di matanya. Karena tidak ada yang menjawab, aku bisa memerintahkan untuk membunuh, kata Ye Chen, setelah mengangkat tangannya. Semua orang tahu bahwa ketika lengannya jatuh, pasukan biarawan akan bergegas masuk. Iblis, dia iblis, mereka semua iblis. Tidak menunggu Ye Chen menjatuhkan lengannya, seorang lelaki tua yang tidak tinggi atau rendah tiba-tiba membuka mulutnya, tapi kali ini jarinya tidak menunjuk ke Ye Chen, tetapi ke roh. Orang yang benar-benar baik dan benar. Orang ini benar-benar tidak bodoh, walaupun ia tidak terlalu tinggi, visinya tidak biasa. Bagaimana bisa dia tidak melihat situasi yang muncul? Ye Chen telah membuat pertempuran besar dan berlari ke sini. Untuk apa ini? Ini untuk menemukan Mahaguru Ling Zeng dan Zengqi Dian. Hari ini, Ye Chen memiliki keuntungan absolut. Begitu perintah pelanggaran diberikan, orang-orang yang mengelilinginya sama sekali tidak selamat. Dalam situasi seperti itu, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus berdiri di sisi yang berlawanan dari Mahaguru Ling Zeng dan kuil kebenaran. Kamu mencari kematian. Orang-orang Zengqi Dian sangat marah, semua momentum terjadi kekerasan, dan kekuatan pembunuhan terungkap. Tentu saja, tanpa menunggu mereka untuk membunuh, suara lain terdengar, dan itu luar biasa tinggi dan keras, dan juga menunjuk ke Tuhan realitas spiritual dan kuil kebenaran. Iblis, dia iblis, mereka semua iblis. Kamu juga mati, pastikan aku tidak bisa menghancurkanmu. Seorang sesepuh Zengqi Dian tiba-tiba menembak dan menembak pria itu dengan satu telapak tangan.
Setan, pria itu tiba-tiba berteriak, dan dia bukan vegetarian, pedang menjerit, pedang dunia terbelah, dan cetakan telapak tangan Penatua terbelah. Aku menunggu yang layak, aku tidak bisa membiarkan sihirnya pergi. Aku menunggu yang layak, aku tidak bisa mentolerir sihir. Singkatnya, orang ini memiliki reaksi berantai di tempat kejadian, satu demi satu, dan semakin banyak suara membentuk gelombang suara manusia. Jadi apa? Mereka adalah orang-orang tua yang telah hidup selama beberapa dekade, ratusan tahun, dan ratusan tahun. Sekarang mereka dapat melihat hal ini dengan jelas. Musuh melawan Ye Chen pasti akan mati, tetapi musuh melawan Kuil Zengqi akan membantu Ye Chen mengalahkan aula kebenaran, tetapi bisa mendapatkan vitalitas kecil. Pada saat ini, pemandangannya tidak biasa spektakuler. Mereka yang menuduh aula Zengzeng, sementara memarahi, berkumpul bersama dengan cara yang sangat diam-diam, jelas memperjelas batas dengan aula Zengzeng, dan mereka yang berteriak seperti gelombang pasang akan menenggelamkan aula Zengzeng. Namun, kuil kebenaran yang luas, sekarang dihancurkan oleh kuartet, dan telah jatuh ke dalam situasi dikelilingi oleh semua pihak. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.